ayamnya. Bye. Boleh nanya Pak? Boleh. Dengan nama siapa? Yudi. Saya mau nanya, kapan sih gedung atau tempat ini dibangun atau terbentuk? Oke, tempat ini dibentuk sebenarnya waktu zaman kolonial Belanda. Itu pada tahun 1895. Gedung ini itu digunakan oleh Belanda sebagai tempat restoran atau tempat bersantai oleh dari Belanda pada saat itu. Lalu pada tahun 1921 Gedung Merdeka baru didirikan. Nah, Gedung Merdeka itu digunakan sebagai ballroom atau tempat dansa pada saat Belanda itu. Terus peristiwa-peristiwa penting apa saja yang pernah terjadi dan atau dilaksanakan di gedung atau tempat ini? Oke. Pertama di Gedung Merdeka itu ada 3 peristiwa besar pada saat terlaksananya di Gedung Merdeka. Yang pertama itu ada Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Lalu yang kedua itu ada KTT Asia Afrika atau Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika pada tahun 2005 yang dihadiri oleh 106 negara. Pada saat itu presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu yang ketiga itu ada di tahun 2015, itu KTT Asia Afrika juga pada tahun 2015 dan presidennya pada saat itu Joko Widodo yang diikut sertakan oleh 109 negara di kawasan Asia Afrika.
bagaimana kondisi gedung atau tempat ini di masa sekarang? Oke, untuk saat ini Gedung Merdeka masih bisa digunakan untuk event-event atau acara-acara yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi gedung ini bisa digunakan bisa Kementerian Luar Negeri yang mengadakan suatu acara bisa di Gedung Merdeka. Namun saat ini Gedung Merdeka itu sedang renovasi dan belum bisa dikunjungi untuk hari ini, dan kita belum tahu sampai kapan Gedung Merdeka itu bisa dikunjungi lagi. Bagaimana pemerintah terhadap gedung atau tempat ini? Oke. Jadi sebenarnya gedung ini atau museum ini itu berada di bawah naungan dari pelayanan publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu mengelola gedung ini sebagai tempat pelayanan publik. Jadi menginformasikan bagaimana peristiwa-peristiwa konferensi Asia Afrika dilaksanakan atau bagaimana sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia. Di sini sebagai panggung budaya pertama di Museum KA. Kemudian pertanyaannya tentang tentang keluarga terhadap tersebut. itu yang kegiatan ya. Yang kelima kegiatan berarti. Kayak kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan di Gedung Merdeka. Untuk kegiatan di Gedung Merdeka itu sebenarnya ada peraturannya teman-teman. Jadi yang boleh dilaksanakan di sana itu adalah kegiatan pemerintahan, kemudian juga kegiatan museum ataupun kegiatan kayak seminar dan sejenisnya yang bertaraf nasional atau internasional dan berkaitan dengan isu Asia Afrika gitu. Kemudian ataupun diplomasi Indonesia ya. Kemudian di Gedung Merdeka juga tidak boleh dilakukan kegiatan yang bersifat komersil, kemudian juga yang bersifat partai politik praktis Jadi dua hal itu tidak boleh dilakukan di Gedung Merdeka karena Gedung Merdeka ini adalah bangunan cagar budaya yang memang ada peraturannya terkait penggunaan bangunan cagar budaya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan museum, karena biasanya kita skalanya nasional atau internasional ataupun kegiatan komunitas sahabat museum itu juga bisa dilakukan di kawasan Gedung Merdeka. Nomor 6, bagaimana antusiasme atau kepedulian warga terhadap keberadaan gedung atau tempat ini? Kalau antusiasnya masyarakat sih kami rasa sangat tinggi ya gitu, karena semuanya aware dengan Gedung Merdeka ini. Antusiasme dan kepeduliannya bisa kami bilang cukup tinggi dan cukup peduli, cuma mungkin masih banyak yang belum menyadari bahwa Gedung Merdeka adalah bangunan cagar budaya seperti itu. Dan bangunan cagar budaya itu kompleks Gedung Merdeka ini, karena kan ada yang aulanya terus ada bagian museumnya. Ini satu kompleksnya sebenarnya bangunan cagar budaya. Mungkin orang-orang sadar bahwa ini adalah Gedung Merdeka, terus adalah aula yang banyak bendera-bendera dan lain sebagainya. Sebagian juga banyak yang tahu bukan di tempat konferensi, tapi mungkin masih belum tahu bahwa gedung ini sudah menjadi bangunan cagar budaya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi keberadaan museum ini juga sebenarnya untuk meningkatkan awareness bahwa kompleks Gedung Merdeka adalah bangunan cagar budaya dan juga merupakan tempat berlangsung konferensi Asia Afrika. Terima kasih Tante. Halo guys, kita lagi dengan Farah nih. Coba tebak bagi yang tahu. Hai. Siapa? Aduh. Sok, jadi doa dulu. Dulu kita masuk ke dalam. Ulang.